Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Semoga kita dalam kondisi sehat walafiat. Di dalam pelajaran matematika sekarang kita akan memulai di materi dena dan arah mata angin. Dena dan skala di bab 3. Kalian bisa membuka halaman 56 ya. Coba kalian cek ini halaman 56. Nah, di dalam kegiatan ini kita akan belajar beberapa materi tentang dena dan arah mata angin. Yang pertama adalah membaca dena secara sederhana. Apa itu dena? Dena adalah gambaran yang menunjukkan keadaan atau suatu tempat atau wilayah pada bidang datar. Fungsi dena hampir sama dengan peta, yaitu memudahkan kita untuk menemukan lokasi suatu tempat. Akan tetapi, wilayah ditunjukkan pada peta yang sangat luas, sedangkan wilayah pada dena itu terbatas. Coba ya, kalian perhatikan. Misalnya, peta membuat gambar kota, provinsi, pulau, atau negara, sedangkan dena itu hanya wilayah kecil saja. Misalnya, letak ruangan dalam rumah, kemudian seperti ini contoh letak dena lokasi pernikahan. Kalau peta itu lingkupnya besar. Nah, kalau dena itu kecil, lebih sempit seperti ini. Misalnya lokasinya dia ternyata dekat dengan Desti Harapan, ya, berada di jalan Maluku, seperti itu ya. Mudah ya, jadi dipahami. Jadi dena adalah gambaran menunjukkan keadaan suatu tempat atau wilayah pada bidang datar. Kemudian sekarang kita buka halaman berikutnya. Contoh lagi yang lain adalah dena sekolah. Jadi ini jalan, kemudian ini ada dena sekolah, ini ada lapangan sekolah, kemudian ada ruang kepala sekolah, ruang BP. Ini ada angka-angka. Nah, di sini bisa disebutkan ini misalnya 1 taman, 19 ini lapangan olahraga misalnya. Kemudian angka 2 ini kelas apa, seperti itu ya. Nomor 5 ini ruang apa, misalnya aula atau apa ya. Seperti itu. Nah, seperti yang kemarin sudah sampaikan, kalian membuat dena rumah. Nah, dena rumah kalian itu terhadap tetangga-tetangga kalian. Kemarin sudah Bira koreksi. Masya Allah, banyak yang benar ya. Berarti sudah paham. Maksudnya misalnya ini rumah Doni atau rumah Angel. Nah, sebelah kanannya ini ada rumah Balkis misalnya. Di kirinya ini ada rumahnya Sasa misalnya. Yang depannya rumahnya siapa lagi, seperti itu. Untuk memahami atau menjelaskan dena tempat pada peta, kita harus lebih dulu memahami arah angin. Nah, arah mata angin merupakan pengertiannya adalah petunjuk atau patokan untuk menentukan suatu arah tertentu. Ada 8 arah mata angin yang biasanya digunakan pada kompas, peta, atau navigasi. Nah, ini kalian harus hafalkan ya. Arah mata angin ini kamu hafalkan. Misalnya, seperti ini. Berdasarkan gambar di samping bahwa antara dua mata angin membentuk sudut dengan besar tertentu. Contoh, arah utara dengan timur. Arah utara dengan timur ini membentuk sudut 90 derajat, siku-siku. Kemudian utara dengan selatan itu membentuk sudut 180 derajat. Sedangkan arah timur dengan timur laut itu separuhnya kan, berarti 45 derajat. Ini kalian harus hafalkan ya, ada utara, selatan. Utara selalu berlawanan dengan selatan. Kemudian barat dengan timur. Di antara utara dengan timur adalah timur laut. Antara timur dengan selatan adalah tenggara.
Kemudian antara barat dengan selatan adalah barat daya, utara dengan barat adalah barat laut. Jadi kalau timur dan barat itu ada barat laut dan timur laut, tapi tidak ada kalau di bawah itu adalah tenggara dengan barat daya, berbeda ya. Ini kalian harus hafalin. Coba sekarang kalian buka halaman ketiga, maaf ini agak miring. Maaf kok salah. Halaman ketiga. Coba halaman 58. Contoh. Ini kurangnya. Coba kalian sambil baca bukunya. Berdasarkan dana di atas ditentukan beberapa tempat. Rumah Jessie. Mana rumah Jessie? Coba dicari rumah Jessie. Rumah Jessie mana ya? Nah ini rumah Jessie berada di sebelah selatan rumah Aditya. Nah ini kan coba lihat ini arah matanya di sini kan ya, nggak kelihatan kayaknya kurang bagus. Jadi ini Aditya rumahnya. Jessie ada di sebelah selatannya Aditya, ya. Rumah Jessie ada di selatannya rumah Aditya. Kemudian sebelah utaranya rumah Mita. Jadi Jessie ada di sini. Ini Mita rumahnya. Berarti kalau ditarik garis ke atas, di utaranya rumah Mita, di selatannya rumah Aditya. Dan di sebelah timur pasar. Nah ini ada pasar persis. Nah tarik garis seperti ini tadi di sebelah timurnya pasar. Oke, bisa dipahami bisa ya. Sekarang yang kedua, kita cari toko buku. Toko buku mana? Toko buku ada di sini. Ini toko buku. Keterangannya adalah toko buku berada di sebelah tenggara taman bermain. Lihat, kalau kita tarik garis ini sebelah tenggara taman bermain. Jadi ini taman bermain. Kita tarik garis seperti ini. Ya, ini kan timur. Di sebelah sininya berarti tenggara. Ya. Kemudian kantor pos. Mana kantor pos? Nah, kantor pos berada di sebelah barat rumah Bayu. Terhadap siapa? Nah, kalau ditanyakan dari rumah Bayu, berarti tariknya dari rumah Bayu, seret. Berarti di mana? Di sebelah barat. Kalau tadi rumah Jessie ditariknya dari pasar. Terhadap siapa? Terhadap pasar. Ya. Kalau ditanyakan dari pasar, rumah Jessie berada di timur. Tapi ini ditanyakan adalah kantor pos kalau dari rumah Bayu berada di sebelah barat. Ya. Ya. Oke. Yang lagi, toko roti berada di sebelah timur rumah Rizky. Toko roti mana? Toko roti. Nah, toko roti di sini, Rizky di sini. Berarti toko roti kalau ditarik garis red. Nah, toko roti itu ada di mananya rumah Rizky? Di sebelah timurnya. Atau rumah Rizky berada di sebelah mananya toko roti? Ya, pertanyaannya. Berarti rumah Rizky di sebelah barat toko roti. Tapi kalau toko roti di sebelah timurnya rumah Rizky. Lihat kalimatnya ya. Dipahami pelan-pelan. Jangan bingung. Oke. Rumah Mita berada di sebelah barat daya taman bermain. Coba lihat. Rumah Mita. Nah, rumah Mita, taman bermain. Rumah Mita di sebelah mananya taman bermain, berarti tarik garis seperti ini, berarti di barat daya. Berarti rumah Mita ada di sebelah barat daya dari taman bermain. Oke. Bisa dipahami ya, dilihat kalimatnya. Kemudian yang terakhir,
Rumah Bayu di sebelah barat laut rumah Jesse. Rumah Bayu, mana? Rumah Bayu. Rumah Bayu di sebelah barat laut. Garis ini seperti ini. Nih, berarti ini barat laut. Rumah Bayu di sebelah barat laut rumah Jesse. Ya. Rumah Bayu dilihat dari mana? Dari rumah Jesse itu ada di barat laut. Jadi seperti itu. Jadi pahami dulu kalimatnya. Ya, ini sering membingungkan. Mudah tapi membingungkan. Ya. Coba sekarang kalian nanti kerjakan kuisnya. Nanti difoto ya hasilnya. Kemudian kita lanjutkan ke halaman berikutnya. Menggambar Dena bentuk benda. Untuk menggambar Dena bentuk benda atau rumah, ya, tentukan salah satu tempat benda sebagai titik acuan. Tentukan arah mata angin, kemudian gambar letak benda yang dimaksud. Contoh, buat Dena sederhana tempat berikut. Puskesmas terletak di sebelah utara rumah Adit. Rumah Adit berada di sebelah timur sekolah, dan rumah Adit berada di sebelah barat laut Tepuratu. Nah, misalnya rumah Adit sebagai patokan acuan, gambar rumah Adit dulu. Kemudian gambar arah mata anginnya. Kan? Nah, baru ditulis. Puskesmas berada di utara rumah Adit. Ini rumah Adit sebagai acuan. Berarti puskesmas ada di utara, di atas. Gambarlah puskesmas. Ya. Oke. Lanjutannya, rumah Adit terletak di sebelah timur sekolah. Berarti rumah Adit dilihat dari sekolah di sebelah timur. Berarti sekolah ada di sebelah baratnya. Kemudian rumah Adit terletak di sebelah barat laut Tokoroti. Nah, kalau seperti ini coba lihat arah mata angin. Di sini kan barat laut. Nah, di titik yang ini berarti barat lautnya seperti ini. Ya. Rumah Adit terletak di barat laut Tokoroti. Titik acuannya memang rumah Adit, tapi kita lihat kalimatnya. Tokoroti ada di sebelah, rumah Aditnya itu ada di sebelah barat laut Tokoroti. Ya, semoga bisa dipahami. Coba kita di PDF kita. Kemudian di skala yang kelima, terakhir adalah menentukan rute perjalanan. Arah jalan yang dilalui seseorang saat menuju tempat tertentu disebut rute perjalanan. Jadi rute adalah arah jalan dilalui seseorang ke tempat tujuan. Rute perjalanan dari suatu tempat ke tempat lain bisa dijelaskan dengan menunjuk arah mata angin. Untuk menuju ke suatu tempat, kadang tersedia lebih dari satu rute yang dilalui. Jika ingin cepat sampai, bisa memilih rute yang terpendek. Ini seperti kalian bermain waktu kecil ya, dari rumah ini ke sini, dari mana gitu. Berdasarkan Dena di atas, rute dari sekolah menuju rumah Adit. Coba kalian perhatikan dari sekolah ke rumah Adit. Rute yang pertama, coba gambar dilihat dulu dari sekolah ke rumah Adit. Ya. Maka jalan yang dilalui Jalan Kancil 2, sampai melewati puskesmas, ya, puskesmas. Kemudian di perempatan jalan lurus belok ke utara, jalan, lalu menuju ke jalan Elang 2, sampai ujung belok ke barat, bukan ke kiri ya, tapi kita pakai arah mata angin ini, lihat ya. Jalan Kancil 2 menuju ke utara, di perempatan kita menuju ke utara lewat jalan Elang 2, kemudian sampai di
tikungan belok ke arah barat menuju Jalan Kancil 1. Nah, baru pakai arah kanan kiri. Rumah Adit ada di sebelah kiri. Atau rute yang kedua, dari sekolah lurus melewati Jalan Kancil 2. Kemudian ada perempatan lurus saja sampai ke pertigaan, ada Jalan Elang 1 belok ke arah utara, ya. Lalu Jalan Elang 1, maka kemudian ada tikungan lagi pertigaan belok ke kanan arah Jalan Kancil 1, maka rumah Adit ada di sebelah kanan. Bukan di sini ya, tapi dari begini. Di depannya. Pakai kata-katamu sendiri tidak apa-apa. Jadi ada materi menentukan arah mata angin, menentukan rute perjalanan, kemudian menentukan yang tadi adalah menggambar dena. Menggambar dena, letak benda. Yang mudah ya materinya, insya Allah. Nah, kalian kan sudah menggambar yang kemarin itu, nanti kita akan melanjutkan tugasnya. Oke, sekarang mungkin yang bisa disampaikan Mira cukup sekian. Semoga bisa dipahami, gitu ya. Atau kita langsung praktek coba membuat di lembaran ya. Oke, kita coba di sini. Coba kalian perhatikan buku paketnya tadi, halaman yang menggambar dena. Ya. Menggambar dena. Halaman 59. Nah, di situ ada contoh puskesmas, ada rumah Adit, ya. Ada terus toko roti. Yang pertama kita tentukan titik acuannya. Misalnya kita pakai rumah Adit. Kemudian kita selalu dibuat arah mata angin. Utara dengan selatan, barat dengan timur. Ini harus hafal kalian ya. Ini arah mata angin, jangan lupa. Nah, sekarang soalnya seperti ini. Puskesmas terletak di utara rumah Adit. Kalau arah mata angin seperti ini berarti utara ada di selatan. Berarti ada utara di sini, kan? Di garis lurus seperti ini, samakan dengan ini. Nah, berarti di sini ada puskesmas. Jadi puskesmas ada di sebelah utara acuannya dari rumah Adit. Paham ya? Jadi di sebelah utaranya ada puskesmas. Kemudian berikutnya rumah Adit
terletak di sebelah timur sekolah. Nah, timur itu semana? Ini kan. Nah, kalau rumah Adit itu dianggap di timur, sebelah timur sini, berarti ada di sebelah sebelumnya di sini ada sekolah. Jadi rumah Adit ada di timur sekolah, berarti sekolahnya di sini. Bukan tak bingung ya. Jadi kalau dibaca sekolah ada di barat rumah Adit. Tapi pertanyaannya adalah rumah Adit ada di sebelah mananya sekolah. Nah, di sebelah mananya sekolah, tarik garis red. Di sini rumah Adit dari sekolah. Berarti kalau dicocokkan dengan arah mata angin berada di timur. Berarti rumah Adit ada di sebelah timur sekolah. Nah, kita paham ya. Yang terakhir, rumah Adit di sebelah barat laut toko roti. Nah, barat laut itu di sini. Ini barat, ini utara, berarti di sini barat laut. Nah, kalau berarti, nah, berarti di sini, berarti ini kan barat laut. Kalimatnya kan rumah Adit ada di sebelah barat laut toko roti, berarti toko roti di sini. Nah, kalau dibaca rumah Adit dulu sebagai acuan ada di sebelah barat laut toko roti. Ya, membacanya kan seperti itu, disesuaikan dengan kalimatnya. Oke, semoga bisa dipahami. Untuk rute, misalnya tadi ada sini gambar halaman rute. Coba kalian buka halaman 60. Di sini ada rumah Adit. Jalan ini sekolah. Ini ada perempatan. Ini jalan elang. Jalan kecil. Ini jalan elang. Ini puskesmas. Nah, ini jalan kancil. Nah, oke. Toko roti, maaf, bukan. Dari sekolah, bagaimana rute ke rumah Adit? Ini rumah Adit ya. Dari sekolah, rutenya adalah lewati jalan kancil 2, ya, melewati puskesmas, kemudian ada perempatan belok ke utara. Ingat, arah mata angin seperti itu, belok ke utara melewati jalan elang 2, kemudian ada belokan, belok ke arah barat melewati jalan kancil 1, ya. Lalu rumah Adit ada di sebelah ini. Ini rute pertama. Kemudian rute kedua kita pakai warna ungu ya. Dari sekolah melewati jalan kancil 2, lurus melewati perempatan, tetap lurus. Kemudian melewati sampai di pertigaan, belok ke arah ke atas, belok ke atas berarti ke arah utara melewati jalan elang 1. Dari jalan elang 1 ada perempatan, belok ke arah timur, ya, timur lewat jalan kancil 1, maka rumah Adit ada di sebelah kanan. Oke, semoga bisa dipahami. Seperti itu kurang lebihnya untuk materi hari ini. Tugasnya nanti di-share di grup. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.